Pernah kebayang nggak, di zaman ketika pedang dan kekuasaan jadi penentu segalanya, ada seorang pria yang justru percaya kalau senjata terkuat itu adalah kata-kata. Nah, gimana ceritanya idenya itu bisa melahirkan sebuah gerakan yang bertahan sampai 800 tahun? Yuk kita bedah kisah Santo Dominikus. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana sih caranya sebuah visi, satu ide, bisa terus relevan selama berabad-abad? Jawabannya ada di kehidupan Santo Dominikus dan metodenya yang jujur aja dianggap radikal banget pada masanya. Oke, jadi siapa sih sebenarnya Dominikus ini? Untuk ngerti dampaknya yang luar biasa, kita perlu mundur dulu, kembali ke akarnya di Spanyol abad ke-12. Kita lihat dulu ya biodata singkatnya. Lahir di Spanyol tahun 1170, Dominikus ini pendidikannya tinggi, lalu jadi imam. Awal karirnya dia sebagai canon regular. Itu semacam imam yang hidup berkomunitas di bawah aturan tertentu. Ya, di atas kertas sih ini awal yang bagus. Tapi nggak ada yang nyangka kalau jalan hidupnya bakal jadi seluar biasa ini. Oke, sekarang kita geser sedikit ke Prancis Selatan. Di sini, gereja Katolik lagi menghadapi masalah besar. Bukan dari musuh luar, tapi justru dari dalam. Dan di tengah krisis inilah, Dominikus menemukan panggilan hidupnya yang sesungguhnya. Coba bayangin suasana ini. Dominikus lagi dalam sebuah perjalanan dinas, perjalanan diplomatik. Waktu mampir di sebuah penginapan sederhana di Toulouse, dia nggak sadar kalau dia bakal ketemu langsung dengan krisis yang mengubah hidupnya. Pertemuan ini bukan terjadi di istana megah atau gereja besar loh, tapi di tempat yang paling biasa. Jadi, apa sih sebenarnya bid'ah albigensian ini? Gampangnya gini, ini adalah sebuah gerakan yang menolak banyak ajaran inti gereja Katolik. Masalahnya, ini bukan cuma soal beda pendapat teologis, tapi udah jadi ancaman serius buat tatanan sosial dan keagamaan di Eropa waktu itu. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Waktu itu, respons resmi gereja untuk masalah ini adalah kekuatan militer, alias perang salib. Tapi Dominikus, dia punya ide lain, sesuatu yang sangat sekali beda. Oke, kita balik lagi ke penginapan di Toulouse tadi. Bukan yang ngutuk atau ngelaporin pemilik penginapan yang sesat itu, Dominikus malah duduk bareng dia. Sepanjang malam mereka ngobrol, debat, diskusi, tukar pikiran. Ini dia kuncinya, dan ini penting banget. Metode Dominikus itu bukan paksaan, bukan ancaman, tapi dialog, argumen yang cerdas, dan persuasi yang tulus. Semuanya lahir dari pemahaman yang mendalam dan keyakinan yang kuat. Dan hasilnya, waktu pagi datang, si pemilik penginapan itu kembali ke iman Katolik. Satu obrolan, satu malam, satu jiwa yang kembali. Ini jadi bukti nyata kalau cara Dominikus itu berhasil. Idenya terbukti manjur. Perbedaannya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada perang salib albigensian pakai api, pedang, tujuannya menaklukkan. Di sisi lain ada pendekatan Dominikus, senjatanya khotbah dan debat. Tujuannya pertobatan, bagaikan langit dan bumi dalam menghadapi masalah yang sama. Nah, keberhasilan pribadi Dominikus ini nggak berhenti di situ aja. Idenya mulai menarik banyak orang, mengubah misinya yang tadinya sendirian jadi sebuah gerakan yang terorganisir. Momen pentingnya datang setelah sebuah pertempuran besar. Ada dua orang, Peter Sella dan Thomas, yang melihat sendiri cara kerja Dominikus. Mereka terinspirasi banyak sama ketulusan dan keberhasilannya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk gabung. Nah, inilah cikal bakal dari apa yang nantinya jadi Ordo Mendunia. Tentu aja mengubah gerakan ini jadi institusi resmi itu nggak gampang. Butuh waktu lebih dari 10 tahun loh. Ada perjalanan ke Roma, pertemuan-pertemuan penting, sampai pemilihan aturan dasar. Sebelum akhirnya Ordo ini dapat lampu hijau resmi dari Paus. Dan inilah tanggal resminya. Pada 22 Desember 1216, Ordo Pengkhotbah, atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai Ordo Dominikan, secara resmi lahir. Sebuah ide kini telah menjadi sebuah institusi. Dominikus sendiri wafat hanya beberapa tahun setelah ordonya disetujui. Tapi gagasannya, idenya, terus hidup dan berkembang jauh melampaui usianya. Jadi, sisa hidupnya ia habiskan untuk memperkuat fondasi ordonya, keliling Eropa tanpa lelah untuk berkhotbah. Ia wafat tahun 1221, dan hebatnya, cuma sekitar 12 tahun setelah kematiannya, gereja secara resmi mengakui dia sebagai orang suci. Kutipan ini kayaknya ngerangkum filosofi Dominikus banget ya. Waktu ditanya dari mana dia dapat semua ilmunya buat debat dan khutbah, jawabannya simpel. Satu-satunya buku yang aku pergunakan adalah buku cinta.
Ini nunjukin kalau dasar dari semua argumennya itu bukan kesombongan intelektual, tapi kasih kepada sesama. Nah, sekarang kalau kita ngomongin Dominikus, pasti ada satu hal yang langsung kepikiran, Rosario. Tapi pertanyaannya, seberapa akurat sih hubungan ini secara sejarah? Ini pertanyaan yang menarik nih. Secara tradisi, ya, Santo Dominikus dikenal sebagai penyebar Rosario. Tapi para sejarawan modern agak ragu soal fakta ini. Walaupun begitu, satu hal yang pasti, doa Rosario sudah jadi jantung spiritualitas Ordo Dominikan selama ratusan tahun, itu nggak bisa dibantah. Dan ini membawa kita kembali ke zaman sekarang, ke dunia kita. Kisah Santo Dominikus ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang relevan banget. Di dunia kita yang penuh konflik ini, kira-kira gagasan apa sih yang paling mendesak untuk diperjuangkan dengan dialog, persuasi, dan pemahaman, bukan dengan kekerasan? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.